syarat itu. Tetapi yang menjamin ini redha atau tidak? Si al-akh Abdullah tadi redha menjamin atau tidak? Ya. Ini yang dimaksud oleh muallif dalam hal ini, karena yang risikonya ada di tangan si Abdullah atau penjamin. Kemudian muallif melanjutkan, wa yasihhu dhamanul majhuli idza ala ila al-ilmi. Kalau tadi yang tidak jelas adalah orang yang dijamin dan pihak yang pemberi hutang kepada orang yang dijamin. Madmun anhu wa madmun anhu lahu. Sekarang yang majhul kata muallif, wa yasihhu dhamanul majhuli idza ala ila al-ilmi. Dan boleh akad penjaminan terhadap sesuatu yang majhul, yang tidak jelas. Idza ala ila al-ilmi, bila nanti akan kembali menjadi diketahui. Maksudnya seperti yang pernah kita contohkan pada awal pembahasan bab dhaman, Abdullah ya ingin membantu Ahari, tapi dia juga tidak ingin merendahkan martabat diri Ahari dengan mengatakan, "Ari, antum belanja apa aja di toko supermarket si Ihsan, saya yang bayarin." Ya. Tapi dia langsung kepada Ihsan, "Ihsan, kalau Ahari belanja dengan tidak tunai di sini, ya, kamu terima saja, dan saya yang jamin." Ya. Kamu bisa tagih ke dia, bisa tagih ke saya, kata Abdullah tadi kepada Ihsan yang memiliki toko minimarket tadi. Ini kan tidak jelas. Pada saat dia membawakan akad penjaminan, dia tidak jelas menjamin apa saja belanjanya dan berapa nominalnya. Bisa jadi Ahari belanja 2 juta, bisa jadi 5 juta, bisa jadi 10 juta beli beras umpamanya sampai untuk Idul Fitri, dan beli minyak goreng sampai Idul Fitri, kebutuhan sampai Idul Fitri dia beli semua sekarang, ya, bisa jadi angkanya lebih dari 10 juta. Ini yang dimaksud dengan dhamanul majhul idza ala ilal ilm, dengan syarat pada waktunya jelas. Bagaimana pada waktunya jelas? Pada saat hari belanja jelas sudah berapa yang dijaminnya. Ini yang dimaksud dengan ilal ilm. Wal awari, dan akad ariyah. Akad ariyah itu adalah ibahatun naf'il aini liman yantafi'u biha wa yaruddu ainaha. Kalau dalam bahasa Indonesianya pinjaman, cuman yang pinjamnya bukan uang, dan dipinjamnya adalah barang untuk digunakan manfaat dari barang tersebut, dan barang itu yang dikembalikan. Berbeda dengan kalau pinjam uang atau qard. Kalau qard yang dikembalikan bukan barang yang diterima, tetapi adalah misalnya yang semisal atau penggantinya. Karena barang tadi sudah habis, Anda pinjamkan uang kepada seseorang, Anda catat nomor seri uang tadi. Yang dikembalikannya dengan nomor seri yang sama atau berbeda? Berbeda. Dengan pecahan yang sama atau berbeda? Mungkin pecahan yang berbeda. Yang pertama mungkin 100.000 10 lembar, nanti 20.000 50.000 20 lembar, atau 5 lembar 100.000 10 lembar 50.000. Ini nama akadnya qard. Kalau yang dimaksud di sini adalah ariyah, jamaknya adalah awari. Yang dikembalikan adalah barang yang diserahkan, yang dipinjamkan. Dia pinjamkan motor dengan nomor plat polisi, nomor polisi sekian, demikian nomor rangka sekian. Nanti yang dikembalikan juga barang yang itu. Ini namanya ariyah. Ya. Boleh dalam akad ariyah juga minta penjamin. Ya. Karena dalam sebagian mazhab para ulama bahwa akad ariyah tersebut hilang diganti, rusak diganti. Yang dibolehkan oleh dia hanya manfaatnya. Ya.
Anda ditabrak dari belakang, umpamanya diganti kerusakannya. Ya. Anda tidak ada, dia mau Abdullah umpamanya Ihsan mau pinjamkan motornya kepada Al-Ahari. Ya. Tapi dia tahu kemampuan Ahari. Nanti kalau motor saya motor ini mau saya jual. Ya. Kamu nanti bawanya tabrak dari belakang gimana? Saya nggak mau kalau tidak ada penjamin, dhamin. Lalu Ahari minta kepada Abdullah untuk sebagai dhamin. Ya. Ini boleh. Sehingga ya udah kata Ihsan, saya dengan Abdullah saya kenal orangnya insyaallah baik, ya, dan punya kemampuan. Ya sekitar harga motor kan paling 15 juta kalau baru umpamanya. Saya yakin dia bisa memberikan jaminan tersebut. Ya, boleh dalam akad aria minta dhamin atau penjamin. Bila tidak ada ini, sia-sia hak Anda. Sia-sia hak Ihsan tadi. Qadarullah Al-Ahari memang tertabrak dari belakang. Kan dengan dia sengaja. Ya. Kemudian rusak. Ya. Dari motor harga 10 juta mungkin dengan nilai sekarang 9 juta, tinggal 1 juta lagi. Ya. Dan ketika ditagih, Ahari pasang badan, saya enggak ada uang. Karena itu saya pinjam motor kamu, kalau enggak saya sewa ojek. Hilang hak dari yang memberikan pinjaman tadi, maka dia dibolehkan akad ini. Boleh juga meminta dhaman, penjamin, wal maghsub, barang yang dirampas. Seseorang diambil barangnya dengan cara paksa atau dengan dirampas. Ya. Maka status dari si perampas adalah dhamin. Setiap kerusakan ada pada barang rampasan tadi, dia bertanggung jawab pada barang tersebut. Ya. Ini maksud. Wal maqbud bisaumin, dan barang yang diterimanya karena tawar menawar. Dia masih tawar menawar tapi sudah diambilnya barang, tapi belum jual beli. Karena kalau sudah jual beli menjadi tanggung jawab si pembeli. Ini belum, masih tawar menawar. Ya. Tentu si pedagang nggak mau bilang jangan pegang, kecuali kau bawa penjamin. Nanti kau pegang pecah, kamu nggak bertanggung jawab, kata dia. Atau kau bertanggung jawab tapi nggak punya uang untuk bayar. Ya. Yang terakhir kata muallif di sini, wa uhdati mabi'in. Wa uhdati mabi'in, dan tanggung jawab dari barang yang dijual. Seorang menjual barang elektronik, dia masih bertanggung jawab, namanya seperti garansi pabrik. Dia masih bertanggung jawab walaupun sudah dijualnya, dan dia bertanggung jawab barang tersebut adalah barang milik dia, bukan barang curian. Ya, ini dhamin. Kalau umpamanya pembeli meminta, saya ragu nanti, sebetulnya tanah ini sudah saya beli, ternyata surat menyuratnya sengketa, ya, atau belum selesai dengan ahli kamu, urusan kamu dengan pemilik sebelumnya, ahli warisnya belum selesai. Ketika saya balik namakan tidak bisa-bisa, ya, maka boleh dia minta dhamin atau penjamin. Yang tidak boleh meminta jaminan atau dhamin adalah la dhamanul amanat, bal ta'addi fiha. Tidak boleh meminta penjaminan dalam akad yang sifatnya amanah. Apa akad amanah tersebut? Banyak akad amanah, di antaranya akad mudharabah, akad musyarakah. Mudharabah, seseorang menyerahkan uangnya 100 juta kepada temannya. Ini akad amanah. Mau orang menyerahkan uang 100 juta kepada orang yang tidak dia kenal? Untuk dikembangkan, ya, tentu dia cek keamanan orang ini, ya. Atau akad jual beli salam. Jual beli salam maksud akad amanah, di mana dia membayar
uang, ya, sejumlah sekian, namanya dia bayar uang 100 juta, terima nanti beras atau rojo lele sekitar 6 bulan lagi, ya. Ini jual beli amanah, jual beli salam, ya, atau salam dalam manafi', salam dalam manfaat, ya. Ini pada dasarnya untuk akad amanahnya ini atau akad wakalah. Akad wakalah, seorang mewakilkan, ini uang 1 juta atau 100 juta, tolong belikan saya barang ini, barang ini, barang ini. Ya, ini akadnya amanah. Tapi boleh juga dia mengambil penjamin, tapi bukan si penjamin ini statusnya sebagai penanggung semua risiko. Dia hanya balik ta'addi fiha pada saat kondisi si yang diamanahi ini melakukan pelanggaran, tidak memenuhi syarat dan ketentuan, terjadi kerugian, maka ini boleh untuk membawa akad dhamin atau penjamin. Umpamanya dalam akad jual beli salam, seseorang menyerahkan uangnya kepada sebuah travel. Kemudian travel mengatakan, kami punya program umroh diskon, berangkat 3 tahun lagi diskon 60%, bayar cash di depan. Ini jual beli salam namanya, boleh, ya. Pada dasarnya, ya, kalau Anda percaya dengan mereka, tidak ada masalah. Tetapi Anda ragu, jangan-jangan mereka nanti tidak bertanggung jawab. Kata janjinya 3 tahun, ini sudah 5 tahun belum berangkat karena ada masalah perusahaannya dengan pemerintah, perizinan dan segala macam. Ya, maka dalam kasus ini Anda mengatakan, saya minta penjamin yang lain. Saya bukan tidak percaya dengan Anda, tapi saya bukan percaya dan tidak percaya, tapi saya tuh ingin 3 tahun itu berangkat umroh. Masalah terjadi sesuatu, saya tidak mau. Maka tolong tunjuk penjamin travel yang lain, 2 atau 3 penjamin. Ternyata Anda bermasalah, saya diberangkatkan oleh travel yang lain dengan resikonya urusan dia dengan Anda, saya tidak ada, ya, campur tangan, tidak mau menanggung resiko. Ini juga dibolehkan dan ini bagus. Sehingga kita memang dalam berniat ibadah, ya, mencari yang murah, mencari yang bagus itu dianjurkan. Tapi jangan karena ingin mendapatkan yang murah tadi kita malah ditipu dan tidak jadi berangkat tak berlama waktunya. Maka ini penting diketahui setiap muslim untuk menyelamatkan haknya dia. Ya. Berakhir perkataan pembahasan muallif tentang permasalahan dhaman, dan insyaallah pekan depan kita masuk bab al-kafalah. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang kepada Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini bisa langsung menghubungi nomor kami di 0819896543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Bismillah, Ustaz, nama saya dipakai untuk perjalanan dinas pegawai THL. Tidak tahu THL itu apa. Dengan meminjamkan nama itu, saya mendapatkan persen dari uang perjalanan dinas tersebut. Apakah uang itu haram, Pak Ustadz? Syukron atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Nama beliau dipakai dalam perjalanan dinas, tapi dia tidak berangkat. Berarti dia berbohong. Kemudian atas akad kebohongan ini dia mendapat fee. Ya, tidak boleh, haram ini yang dilakukan dan jangan diulangi, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan selain itu sampaikan ke penanggung jawab di perusahaan Anda tentang kesalahan yang telah Anda buat dan bertaubat kepada Allah. Allah barik fiik. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya untuk saudari kita Nelly Umurobani di Tanjung Kepri yang bertanya tadi dan kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya kami akan membuka untuk kesempatan Anda bertanya via telepon di 0218236543. Silahkan.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini di mana? Iya Ibu, mohon maaf dibesarkan terlebih dahulu suaranya, terlalu kecil. Ya silakan Ibu. Saya mau tanya, saya pernah dikasih uang sama salah satu caleg. Apa uangnya itu haram, Ustaz? Ya. Penjelasannya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaan yang bagus dalam kondisi seperti yang akan dihadapi ini. Ini bagian dari ilmu hal. Para ulama mengatakan wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu hal. Apa ilmu hal tersebut? Kondisi yang dihadapi dan dalam waktu dekat akan dihadapinya, dia harus mengerti syariat Allah dalam hal ini. Ya. Pertanyaannya tentang menerima hadiah dari calon legislatif atau mungkin calon dari presiden atau wakil presiden. Bolehkah diterima oleh kaum muslimin atau rakyat? Yang penting kita ingat bahwasanya yang memberi ini, ya, dia kan ingin mendapatkan pekerjaan. Betul. Ya. Agar dia ingin dapat pekerjaan tadi, maka dia berikan hadiah kepada orang yang ingin mengangkat atau mempekerjakannya. Ya. Yang mengangkat dan mempekerjakannya siapa? Adalah para rakyat. Ya, maka hadiah tadi yang diberikannya adalah hadiah karena akad ini dan mereka tidak saling berbagi sebelumnya. Presiden sebelum sebelum presiden dan wakil presiden dan caleg tadi, capres dan cawapres dan caleg tadi, sebelumnya mereka sering nggak berbagi hadiah? Tidak. Enggak. Berarti sekarang dia berbagi hadiahnya karena dia ingin dipilih. Maka ini masuk dalam kategori dalam pandangan syariat riswah, atau sekarang dikenal bahasa Indonesia rasuah. Dalam Islam bahasa namanya riswah. Yang pemberi yaitu caleg dan capres dan cawapres tadi adalah rashi, pemberi riswah. Rakyat yang menerima pemberian ini adalah murtashi, penerima riswah. Tim suksesnya dan partainya adalah raish bainahuma, perantara riswah. Ketiga-tiganya bareng-bareng ke dalam neraka. Ya. Rasulullah mengatakan dari Imam Ahmad, Rashi wal murtashi wal raish bainahuma finnar, pemberi riswah, penerima riswah dan perantara riswah dalam neraka. Ya. Dan jangan katakan, kalau bareng-bareng ke neraka kan enjoy. Ya akhi, kaki anda nginjak bara neraka, otak mendidih. Apakah itu enjoy walaupun bareng-bareng? Tidak. Ya. Semoga kaum muslimin mengerti akan hal ini. Ya. Itu dalam pandangan syar'i. Dalam pandangan hukum positif juga ini sebuah pelanggaran. Betul. Ya. Maka sebaiknya jangan anda lakukan untuk menyelamatkan diri anda dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan anda juga kaum muslimin, kan kebanyakan para caleg tersebut dan capres dan cawapres tersebut juga dari kaum muslimin. Anda juga jangan melakukan hal ini. Ya. Belum anda diterima untuk menerima jabatan tadi, anda sudah rugi duluan. Rugi materi. Lebih dari kerugian materi adalah murka Allah Azza wa Jal yang neraka mengancam di depan anda. Ya. Maka tidak ada gunanya. Lebih baik anda tidak ikut dalam pencapresan dan pencawapresan dan pencalekan tadi kalau berujung dengan neraka. Ya. Wallahu taufiq. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali di 021. Tambahkan hari. Gimana, Ustaz? Sering kaum muslimin itu beranggapan kalau kita tidak melakukan itu, kita kalah. Iya, itu Ustaz. Karena orang lain melakukan demikian. Orang-orang yang yang lain-lain melakukan demikian, kita kalah. Ya, kalah dan menang bukan dilihat dari hal tersebut. Dalam perang Uhud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk dalam peperangan
ya, dan ditombak dari depan, Tembus. lehernya tembus ke belakang, dan dia mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah saya menang. Itu yang menang. Yang menang adalah seseorang yang sampai kepada faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang menang. Ini hakikat sebuah kemenangan. Ya, tapi Anda menempati sebuah posisi jabatan dengan cara yang haram, demi Allah ini bukan kemenangan. Baik dalam pandangan materi, pandangan di dunia, apalagi pandangan di akhirat. Ya. Walaupun Anda kalah tetapi Anda bersih, sesungguhnya Anda adalah menang. Seperti sahabat tadi, kalah dia mati. Ya, tapi dia yang adalah menang. Karena sampai cita-cita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Anda tadi Anda lihat Anda berada di posisi tempat jabatan yang Anda inginkan, Anda menang, sebetulnya Anda kalah. Karena kondisinya Anda dengan berbuat risyuah. Dalam dunia pun Anda akan ketakutan. Setiap saat ada yang menggedor pintu Anda, jangan-jangan KPK. Apa yang namanya hidup dengan demikian? Belum lagi di akhirat, neraka Allah sudah menanti. Ya, semoga kaum muslimin dan kaum muslimat sadar akan ini dan kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya ikhwatul Islam, kembali kami membuka kesempatan untuk Anda bertanya langsung bersama kami dan Ustadz di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu Bu volume televisinya. Ya, ya. Ya, Ibu cukup. Ya. Saya dari Tasikmalaya. Ibu masih terdengar suara Ibu melalui teleponnya. Ya. Oh, boleh sebentar. Ya. Dikecilkan dulu. Ini ya. Dengar sekarang. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, begini, ada seorang ayah punya anak, adiknya laki-laki. Sebentar. Perempuan. Ada seorang ayah punya anak, adiknya laki-laki. Ini saya bersini pusing. Ibu mau tanya waris? Anak dua begitu. Ibu mau tanya waris atau mau tanya tentang apa, Ibu? Ya, tentang waris. Kalau tentang waris, disebutkan dulu siapa yang meninggal, namanya Yang siapa. meninggal ayahnya. Jangan bilang ayahnya, pusing nanti saya. Namanya siapa yang meninggal ini? Yang meninggalnya orang tua tuh ayahnya siapa? Namanya Abu Ucen gitu. Abu Ucen wafat. Sebentar sesuatu, Ibu, pelan-pelan. Ibu, pelan-pelan. Abu Ucen wafat. Ya, punya anak dua. Pada saat dia wafat, bapak ibu dari Abu Ucen masih hidup atau sudah meninggal? Istrinya sudah meninggal. Bapak ibunya dia, bukan istrinya, yang melahirkan Abu Ucen ini. Sudah meninggal semua. Bapak ibunya sudah meninggal. Iya. Istri Abu Ucen ketika Abu Ucen wafat, ini sudah tidak ada. Sudah meninggal duluan. Ya. Anak laki dan perempuan Abu Ucen ketika Abu Ucen wafat ada berapa orang? Anak lakinya satu, adiknya, kakaknya perempuan satu. Jadi cuma Bukan dua, kakaknya, satu Ibu. perempuan, satu laki. Bu, paham? Dengar saya baik-baik. Kalau saya salah nanti hukumnya akan salah. Abu Ucen ini punya anak, ketika dia wafat ada berapa orang anaknya yang masih hidup? Dua. Satu laki-laki. Satu perempuan. Ya. Udah, hanya itu yang dapat, yang lain tidak dapat. Ya, lalu bagiannya berapa itu, Ustadz? Semua harta Abu Ucen dibagi 3. Itu. Semua harta Ucen dibagi 3, 2/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan. Oh, 2/3 untuk anak laki-laki. 1/3 untuk anak perempuan. Oh iya, terima kasih. Ya Allah, Insyaallah saya sampaikan karena dia terus berseteru, Ustadz. Terima kasih. Dalam Al-Quran ada ini, Bu. Dalam surat An-Nisa, Allah ayat ke-11, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ayat 11. ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana Allah menjelaskan, Allah mewasiatkan kepada kalian dalam harta yang dipusakai, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian.
2 dengan 1 berarti dibagi 3 harta dari yang wafat tersebut, kalau ahli warisnya hanya anak-anak saja, laki dan perempuan. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi memang kalau orang tidak mengerti syariat Allah pasti akan berseteru. Betul. Padahal keluarga sendiri, Ustaz, ya. Ya, makanya pelajari syariat Allah. Ini nas dalam Al-Quran, tidak ada ijtihad para ulama. Ya, para ulama hanya para ahli fikih dalam hal ini hanya memahaminya dan bagaimana membuat konsep perhitungannya, hisabnya. Ya. Baik, Ustaz. Dan ini sebetulnya kewajiban setiap orang tua untuk mengajarkan hukum waris ini kepada anak-anaknya, kepada yang lain, dan tidak susah. Asal dia bisa berhitung SD, bisa berhitung, ya ini kan gampang. Allah mengatakan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, berarti 2 dan 1 3. Berarti dibagi 3. Dengan porsi anak laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Ya, kalau 1 anak laki dengan 1 anak perempuan. Kalau anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1, berarti 2 kali 2 4 tambah perempuan 1 jadi 5. Berarti artinya dibagi 5. Anak laki-laki 2/5, 2/5, anak perempuan 1/5. Selesai. Ya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas Allah jawabannya. berfirman. Berikutnya, ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana? Pak Allah. Pak Ustadz, Ana mau bertanya, kalau misalnya orang yang bekerja di money changer, penukaran uang mata asing, itu riba nggak Pak Ustadz? Ya. Nah, ini dan yang kedua, Ana mau bercerita kalau misalnya ada keluarga, dia itu punya istri 3 Pak Ustadz, tapi bapaknya itu waktu belum nikah sama istri kedua dan ketiga, udah membeli rumah 2. Dan dia udah Sebentar. Ini pertanyaan kedua waris, Ibu. Iya. Kalau waris, satu pelan-pelan ya. Saya jawab dulu yang pertama, sebelum yang waris. Yang pertama, tukar menukar mata uang. Ya, baik mata uang yang sama atau mata uang berbeda. Rasulullah mensyaratkan kalau mata uang yang sama, seperti rupiah dengan rupiah, maka tukar menukarnya harus sama nominalnya dan harus yadan biyadin. Arti yadan biyadin, tidak boleh beranjak dari majelis tersebut, melainkan uang sudah diserah terimakan. Kalau dan sama nominalnya. Kalau berbeda mata uang, rupiah dengan dolar, atau rupiah dengan real, atau real dengan dolar, atau ringgit dengan rupiah, atau ringgit dengan real, atau ringgit dengan dolar, dan seterusnya, ini syaratnya cuma 1. Ya, boleh berbeda nominalnya, 1 dolar dengan 13.000 rupiah, atau 1 real dengan 4.000, 1 ringgit 3.000 sekian, ya, boleh dengan syarat tidak yadan biyadin saja, tidak boleh beranjak dari majelis melainkan sudah serah terima. Artinya ketika Anda panggil, umpamanya panggil antrian Ari, ya silakan, Anda mau apa? Mau apa? Saya mau beli dolar Bu, 1.000 dolar, ya 1.000 dolar umpamanya 13 juta, ya Anda tuliskan 13 juta Pak Ari. Ya, Anda terima uang dari Pak Ari. Anda saat menghitung, Pak Arinya, Bu, saya mau ke toilet dulu. Nggak boleh Pak Ari. Kalau Anda ke toilet, batal jual belinya. Ambil dulu uang Anda, pergi ke toilet. Ya, ya. Sehingga dengan demikian, dia tidak boleh beranjak dari depan Anda, melainkan uang 13 juta Anda terima dan hitung, kemudian Anda berikan 1.000 dolar, dan dihitung, dia mengatakan, terima kasih Bu, saya pergi. Itu sah. Tapi kalau ada yang beranjak, tadi yang beranjak dia, tapi kalau Anda beranjak, Anda mengatakan sebentar Pak Ari, saya masuk ke bagian ruangan lain dulu untuk ngambil dolarnya, ini menjadi tidak sah. Karena sudah berpisah majelis. Jelas yang pertama ini, Bu? Jelas. Nah, yang kedua? Yang kedua, Pak Ustadz, ini ada orang, dia itu punya istri 3, Pak Ustadz. Sebentar dulu, yang wafat siapa? Dia belum wafat. Kalau belum wafat tidak ada bagi waris. Tapi gini, dia punya rumah 2. Sebelum dia nikah sama istri kedua, ketiga, dia udah memberikan rumah yang kedua itu ke istri pertama untuk anak-anak dari istri pertama.
itu kalau udah diniatkan buat dia itu nanti istri kedua ketiga dapat nggak kalau dia meninggal Pak Ustadz? Sebentar, dia hibah sudah serah terima atau belum? Pokoknya bukan pakai surat Pak Ustadz, cuman atas rumahnya masih atas nama bapaknya, cuma dia udah ngomong depan istrinya, depan anak-anaknya kalau misalnya itu rumah udah buat dia Pak Ustadz. Saya jelaskan hukum secara umum Ibu ya. Dalam Islam ada namanya hibah, ada namanya wasiat, ada namanya waris. Nah, Kalau waris itu sudah meninggal, maka orang yang meninggal tadi hartanya dibagikan kepada ahli waris. Ini yang menentukan pembagiannya hanya hak Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran Allah jelaskan. Kalau wasiat, ya, si yang punya harta ini mengatakan, kalau saya wafat, yang ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Ya, ini wasiat boleh, tetapi dengan syarat tidak boleh untuk ahli waris. Kalau yang hibah, seseorang memberikan hak miliknya kepada yang lain, ya, dengan serah terima saat itu juga, saat masih hidup. Namanya kepada ahli waris. dengar dulu, walaupun meskipun kepada ahli waris, meskipun kepada istrinya, ya, dia mengatakan, istriku, rumah ini aku hibahkan untukmu. Karena hibah berarti suami angkat kaki dari sana pergi ke tempat lain. Kalau dia hibah dan tidak berangkat dari sana, tetap tinggal di sana, berarti belum serah terima. Kalau belum serah terima, ketika dia wafat, ya, maka ini statusnya adalah waris, bukan hibah. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Oke, syukuran ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan belum diserah terimakan biasanya, cuma sekedar Kebanyakan omongan. begitu. Ya, orang dia sebetulnya mau, tujuannya adalah, maka karena nggak mengerti syariat Allah, tujuannya adalah dia masih ingin menikmati barang harta miliknya dia. Tapi kemudian dia tidak mengerti hukum waris dalam Islam, dan dia tidak ingin anak-anak istrinya ribut, sehingga dia bilang ini untukmu segala macam. Ya. Kalau wasiat batal, karena wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Betul. Kalau hibah serah terimakan sekarang, berarti Anda angkat kaki dari sana. Iya. Betul. Kalau di sana statusnya numpang. Kalau numpang tahu diri, Iya. pagi-pagi cuci piring, gitu, nyapu-nyapu, ya, Benar, namanya Ustaz. numpang. Iya. Iya. Baik. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ini seorang dokter. Ya. Dan apakah halal bila saya menerima hadiah uang atau tiket perjalanan atau biaya kursus dari perusahaan obat yang obat tersebut saya pakai obat-obatnya dan alat-alatnya untuk mengobati pasien? Ya. Ini sering ditanyakan oleh para dokter, ya, tentang fasilitas dari pihak pabrik obat. Ya. Kondisinya begini, bila Anda dokter adalah memiliki klinik sendiri, praktek di klinik sendiri, ini boleh, karena ini berarti tidak ada riswah di sini. Ini perusahaan-perusahaan milik Anda. Ya. Bila Anda adalah karyawan di rumah sakit atau klinik orang lain, maka ini tentu tidak boleh. Kalau swasta mungkin masih ada solusinya dengan mengatakan kepada pemasok obat tadi, Anda jangan berurusan dengan kami, langsung berurusan dengan pihak rumah sakit. Ya. Berarti kami mendapatkan fasilitas itu dari yang menggaji kami, yaitu pihak rumah sakit, sehingga tidak ada riswah di sini. Ya. Kalau rumah sakitnya pemerintahan, saya kira ini tidak dibolehkan. Karena ini bagian dari rasuah kalau bahasa Indonesia, atau riswah dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Berikutnya kami bacakan dari SMS. Maaf Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan sebagai berikut. Maaf Ustaz, ini pertanyaannya kurang komplit. Kita akan bacakan pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya Dodik dari Papua. Bagaimana hukumnya bila sertifikat dan ijazah kita disewa
untuk lelang maupun suatu pekerjaan, tapi saya sebagai pemilik ijazah tidak ikut pekerjaan tersebut dan saya diberi upah atas pemakaian dokumen-dokumen resmi saya ini. Wallahu alam, ini sama dengan pertanyaan di awal tadi. Ya, namanya dipakai untuk dinas luar kota, perjalanan dinas, ini sama. Di mana ijazahnya dan dokumen-dokumen dia dipakai untuk suatu kegiatan, ya ini berarti namanya bohong. Dan dalam Islam dan dalam akal manusia pun bohong adalah sesuatu yang sangat buruk. Rasulullah saling mengingatkan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hindarilah berbuat bohong, dusta, karena bohong dan dusta tadi mengantarkan kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang yang berbohong selalu berbohong sampai ditulis namanya sebagai pembohong di sisi Allah. Bila di sisi Allah sebagai pembohong, maka manusia pasti mengatakan dia pembohong walaupun terkadang ucapannya benar. Ya. Ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan berbohong, apalagi yang anda carikan rezeki Allah. Allah sudah mengharamkannya dengan cara demikian. Ya. Carilah dengan cara kejujuran dan kebaikan. Tidak akan berkurang rezeki anda yang telah ditentukan oleh Allah bila anda menjadi baik dan jujur dalam mencari harta tadi. Baik Ustaz, karena ingin menambahkan Ustaz berkaitan dengan sekarang ini pemilik mobil mendapatkan pajak progresif Ustaz ya. Kemudian dia mempunyai beberapa mobil, 3 atau sampai 4. Untuk menghindari pajak tersebut, dia diatasnamakan ke anak-anaknya atau saudaranya atau menantunya. Itu hukumnya seperti apa Ustaz dengan menggunakan KTP mereka? Ya. Al-ma'ruf wal-fan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah dikenal dan menjadi adat kebiasaan, ya, itu sama dengan persyaratan. Dan di negara kita biasa, ya, kecuali di beberapa negara orang lain nanti kita ceritakan. Di negara kita biasa, Anda jual motor, jual mobil kepada seseorang, tidak balik nama, dijual lagi kepada orang lain, tidak balik nama. Terkadang sampai 5 atau 6 orang tidak balik nama. Biasa atau tidak negara kita? Biasa. Ya. Karena masalahnya Allah mungkin dahulu permasalahan balik nama repot dan ada biaya segala macam dengan yang tinggi, ya mereka juga merasa aman dan percaya dengan pemilik sebelumnya, ya, gak ada masalah. Itu dengan orang lain, apalagi sekarang ini anggota inti keluarga dengan anak dan istri. Maka ya, terlepas dari masalah lari dari pajak atau tidak, tapi yang saya maksudkan di sini, ini suatu hal yang ma'ruf, sudah biasa dikenal di negara kita. Ya, penyebabnya tentu banyak penyebab yang lain, tapi penyebab dari aturan pemerintah ini perlu diperhatikan oleh pemerintah juga. Di negara yang lain umpamanya, seperti saya di Arab Saudi lama sehingga saya banyak tahu kehidupan di sana, di mana untuk memakai mobil atas nama orang lain itu akan susah. Yang makainya akan jadi susah. Umpamanya saya pinjam mobil Ahari atau motor Ahari, ya, ternyata saya ditilang atau polisi nanya surat-surat, saya berikan surat-suratnya, dia cek dengan KTP Ahari, ya, Ahari ini maaf Ahari, kata polisi ini pemilik Erwandi, tapi KTP-nya kok Ari. Ya, itu mobil dan motor ditahan, yang bisa ngambil hanya Erwandi datang ke sini. Yang punya mobil. Ya, karena Anda dianggap pencuri. Oh gitu. Paham? Ya, paham Ustaz. Ya, jadi untuk keamanan agar motor curian, sehingga tingkat pencurian motor dan kendaraan di mobil roda 2 dan 3, mobil 2 dan 4 sangat kecil. Oh iya. Karena orang takut bawa mobil dan kendaraan bermotor tadi atas nama orang lain. Kecuali saya membuatkan surat dan ada stempel, kalau saya karyawan berarti stempel dari perusahaan saya, kalau pegawai dari instansi saya. Kalau saya pribadi mungkin ada penguat dari imam. Kalau di sana tidak ada RT RW tapi imam masjid, tanda tangan imam masjid dan stempel beliau, ada nomor handphone beliau.
Jadi kalau ada saya wafat buatkan sebelum surat hari kepada yang ilama yahumul amr, kepada orang yang berkepentingan, saya Fulan bin Fulan ya, warga negara Indonesia ya, kemudian memegang nomor kalau warga negara sana umpamanya nomor KTP, nomor ID sekian ya, mewakilkan atau menyerahkan kepada yang tersebut nama di sini Ari bin Fulan, nomor ID sekian untuk memakai kendaraan saya. Kemudian saya tanda tanganin tanggal, dan di situ jelaskan berapa lama. Oh, ada jangka Ya waktu. iyalah, kalau enggak maling juga bisa buat begitu. Iya, benar. Jangka waktunya. Iya. Ini untuk demi keamanan. Kalau seperti itu, dan di sana juga untuk balik nama sangat mudah. Ya. Sehingga orang di sana hampir bisa dikatakan tidak ada orang yang beli kendaraan roda 2 dan 4 melainkan langsung dia balik nama. Karena semua risiko akan di tangan pemilik sebelumnya. Andai terjadi umpamanya lah qadarullah, saya pinjamkan ke Hari atau saya jual ke Anda, tidak balik nama, ya, saya pun takut. Bila Anda gunakan untuk pencurian, untuk teroris segala macam, saya yang akan masuk penjara. Karena nama saya, ya. Polisi Anda itu ada chipsnya di dalamnya, bisa diketahui dengan menggunakan teknologi, ya, sehingga diketahui ini punya siapa. Sehingga di sana umpamanya pelanggaran, andai mobil Anda dapat pelanggaran, Anda melalui kecepatan lampu merah Anda tabrak atau kecepatan di atas yang dibolehkan. Di sana kecepatan untuk jalan di luar kota 120. Itu pelanggaran masuk ke rekening saya, pribadi saya. Langsung. Ya. Bila saya ada urusan ke pemerintahan, itu data pribadi saya diblok, tidak keluar dari komputer. Mereka mengatakan, mohon maaf Pak Irwandi, saya mamanya ngurus akta kelahiran anak. Saya lahir anak, masih urus akta. Mohon maaf Pak Irwandi, Anda ada tilang. Yang harus kecepatan di luar kota, kata dia, di atas kecepatan yang dibolehkan. Saya bilang, saya nunggu kelahiran anak udah 3 bulan ini, saya nggak pernah keluar kota. Itu nggak urusan kami, Pak. Oh, ingat saya, oh iya, saya pinjamkan mobil saya ke Ari. Saya tanya, Ari ente bawa kemana mobil saya? Saya bawa ke Mekah, Ustaz. Oh iya, udah, benar berarti gara-gara Hari. Paham. Jelas? Jelas. Berarti harus diimbangi hal tersebut. Sehingga memudahkan, bukankah tugas pemerintah itu adalah memudahkan rakyatnya, bukan mempersulit rakyatnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innama ana lakum bimanzilatil walidi liwaladihi mu'allimukum idza ata ahadukumul khala kadza wa kadza, atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, posisiku dengan kalian bagaikan posisi seorang ayah kepada anak-anaknya. Ayah dengan anak-anaknya bukan mempersulit hidup anaknya. Benar. Memang ayah membuat aturan-aturan, tapi tujuannya agar mempermudah hidup anak-anaknya tadi. Ayah mamanya membangunkan anak sebelum subuh, agar siap-siap sholat subuh ke masjid. Memang mungkin bagi anak berat, tapi tujuannya bukan ingin memperberat si anak. Agar anak itu nanti menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya, di mana di waktu pagi sudah bangun, sudah sholat, dia mau melakukan aktivitas dunianya setelah itu dengan senang hati dan baik badannya dan lain-lainnya. Penting perlu diingat bahwa Anda sebagai pejabat, sebagai pemegang urusan kaum muslimin, pemegang urusan rakyat, pemerintahan, posisi Anda dengan rakyat adalah sebagai posisi ayah dengan anaknya. Ya. Bukan posisi orang lain, bukan posisi preman dengan orang lain, ya, sehingga memberatkan dan memalak dan memberikan kerusakan kepada rakyat. Ya. Kita tidak menuduh, tapi kita menganjurkan bagaimana selayaknya seorang muslim ketika memangku melakukan hal ini. Jadi ketika dia beri amanah untuk hal ini. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan ini. Assalamualaikum, maaf Ustadz, Ana dari Bontang, Kalimantan Timur. Saudara kandung saya Ustadz, mempunyai utang dengan berbagai jaminan. Apakah
kita selaku orang tua dan saudara kandung ikut menanggung dosanya, Ustaz? Allah barik fiik. Dalam Islam, bila hutang piutang, itu yang bertanggung jawab adalah orangnya sendiri. Betul. Istrinya pun tidak bertanggung jawab. Ya. Atau istri yang berhutang, suami pun nggak bertanggung jawab. Ya. Karena kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang bertanggung jawabkan apa yang dia lakukan. Tetapi bagi pihak yang lain hanya menasihati. Andai dia melakukan hutang riba, ya, istri, anak-anaknya, orang tuanya, adik-adiknya, ingatin dia akan bahaya dan murka Allah kepada para pelaku riba. Atau dia berhutang memang gaya hidup, ya, ini orang yang terdekatnya mengingatkan dia akan hal ini, bahwa Rasulullah berlindung dari hutang. Ya, Rasulullah berhutang itu ketika dalam kondisi butuh, bukan merupakan gaya hidup. Betul. Ya, ini yang bisa dilakukan oleh orang lain. Bila sudah dinasihati dan terjadilah qadarullah ma syaa fa'al, terjadi ketika dia wafat, utangnya banyak dengan riba lagi dan segala macam, ya, Anda apakah berdosa? Tidak. Bertanggung jawabkah Anda menutupinya? Juga tidak. Kecuali dalam akad doman tadi. Anda ingin sebagai penjamin, diminta Anda sebagai penjamin, Anda siap dan Anda tahu akad pinjam-pinjamnya atau jual belinya halal, tidak mengandung unsur riba, Anda siap menjadi penjamin. Itu ia benar bertanggung jawab. Bila Anda tidak menjadi penjamin, tidak ada tanggung jawab Anda di dunia dan di akhirat. Lalu siapa yang wajib membayarkan hutang tadi? Itu dia tadi, fungsi pemerintah tadi. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah ketika awal, jelaskan dalam Bukhari dan Muslim, ketika awal pemerintahan Rasulullah SAW sebagai nabi, dalam hadis Abu Qatadah, beliau memiliki kemampuan untuk menutupi hutang para sahabatnya. Lalu dikatakan oleh rawi, falamma fatahallahu ala rasulihil futuh, tatkala Allah Azza wa Jalla membukakan pintu dunia, Baitul Mal menjadi banyak hartanya, maka Rasulullah mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Akulah yang paling berhak terhadap diri seorang orang beriman, orang mukmin. Ya, faman mata falahu mal fali warasatihi, waman mata wa alaihi dain fa alaihi qada'uha. Kata Rasulullah SAW, siapa yang di antara kalian yang wafat dan ada hartanya dibagi kepada para ahli waris. Dan siapa di antara kalian yang wafat dan dia meninggalkan hutang, saya yang bayar. Negara yang bayar. Ya. Karena tadi kan kita katakan posisi negara sama dengan orang tua. Bukan negara yang mengeruk harta rakyatnya, tapi negara yang itu yang sebagai pelindung itu. Itu yang membuat rakyatnya menjadi aman dan tentram berada di negara tersebut. Ya, ini sebagian dari syariat Allah Azza wa Jalla. Semakin kita pelajari syariat Allah, tahulah kita bahwa kehidupan yang hakiki dan bahagia, baik pribadi, berbangsa, bernegara, hanya ada dalam mengikuti syariat Allah. Semoga bermanfaat. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas kehadiran Ustaz di studio kami dan memberikan bimbingan serta jawaban-jawaban yang bermanfaat dari beberapa pertanyaan yang telah masuk via pesan singkat maupun via telepon. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kemudahan untuk kita semuanya di dalam memahami dan mengamalkan ilmu tersebut dalam aktivitas muamalah kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menghadirkan program acara ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.